Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita membahas tentang Muharram ya. Maka hari ini kita akan bahas yang belum saya sampaikan dalam majelis ini, dan saya sudah sampaikan di banyak-banyak masjid lain. Saya belum sampaikan di masjid ini, yaitu salah satu ada beberapa sikap yang harus kita ubah dan kita hijrahkan di saat ini. Nanti kita akan membahas satu akhlak buruk. Yang akhlak buruk ini banyak dibahas oleh ustadz-ustadz, tapi jarang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan detilkan contohnya, sehingga kalau ada ibu yang pernah mengulangi, ibu jangan lakukan lagi. Ke depan kita ubah, kita hijrah. Saya akan berikan banyak contoh belum saya sampaikan dalam majelis ini. Oke? 30 menit ke depan lupakan jemuran, ingat masa depan yang baik. Apalah hubungannya ya. Baik, kita akan membahas kalau ndak hujan ya. Kalau hujan bubar kita. Cocok. Kalau hujan saya bubar juga lah. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya belum sampaikan dalam majelis ini. Kita akan belajar tentang ciri-ciri orang yang punya penyakit nifak. Apa namanya? Apa itu nifak? Nifak itu nama sikapnya. Orangnya namanya munafik. Sikapnya nifak, orangnya munafik. Namanya Islam, orangnya muslim. Namanya iman, orangnya mukmin. Namanya nifak, sifatnya munafik. Paham? Jadi itu orangnya. Kalau pakai mim tuh orangnya. Islam ada muslimin, ya kan? Iman ada mukmin. Nifak ada munafik. Mulai paham nih? Tapi tak perlu kali lah itu ya. Yang penting kita pahami apa ciri-ciri dan karakter orang yang punya sifat munafik. Saya yakin kita banyak yang punya itu, tapi karena kita tidak tahu, saya berbaik sangka. Ke depan kita ubah lagi ya. Kita mulai. Yang pertama, ayatul munafik as-salasah. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Ngomong, bohong. Bohong nggak boleh, walaupun untuk bercanda. Atau bahasa kitanya ngeprank untuk hiburan. Bohong nggak boleh. Berapa usia kita? 40, 50, 60. Berapa banyak kita kalau janjian sama orang suka bohong? Udah di mana? Tunggu dulu, OTW. Pernah? Udah di mana? Lagi di simpang. Entah simpang mana. Cantik ya bajunya. Ini baju dikasih orang nih, padahal ibu beli. Bohong, ngomong, bohong, itu salah satu sifat munafik. Tapi apakah kita mau orang yang ngomong OTW tadi kita bilang dia munafik? Tidak mau. Tapi ada nggak ciri munafik di sana? Ada. Hati-hati. Berapa banyak ibu yang membangunkan anak sekolah, cucu sekolah, tapi dengan bohong? Lah ketawa. Saya belum kasih contoh. Ya udah, kalau ibu udah tahu, kita ceramah dalam hati aja lah ya. Kan udah paham kan?
ketawa sendiri, ngetawain diri sendiri pula ini. Berapa banyak kita yang bangunkan anak cucu bohong. Bangun. Udah jam 7 tuh bangun anak tuh. Rupanya masih jam 6. Matanya nggak bisa tertidur lagi. Jadi dia bangun. Tapi jangan ibu kira ibu sukses. Itu masalah besar. Besok ibu tertidur, dia tertidur. Pas terbangun jam 7, ibu teriak. Bangun, dah jam 7. Palingan masih jam 6. Dia nggak mau bangun lagi. Dia mau bangun sekali aja. Setelah itu dia nggak percaya lagi sama kita. Makanya ada yang ngomong sama saya, Ustazah, iya, anak saya itu saja payah kali bangun paginya. Saya mau bawa dia ke dukun. Sekarang saya tanya, pernah nggak ibu bangunkan dia bohong? Nggak pernah Ustazah. Gini maksud saya, pernah nggak ibu bangunkan dia jam 7? Ibu bilang jam 8, jam 6, ibu bilang jam 7. Tiap hari Ustazah, ibu yang ke dukun, bukan anak ibu. Salah caranya. Kalau nggak begitu kan dia nggak bangun Ustazah. Karena caranya yang udah salah. Bohong itu. Diam. Berapa banyak ada di antara kita yang suka nakut-nakutin anak cucu dengan bohong. Keluar anak tuh dari rumah. Hei, ada genderuwo, ada hantu, sundal bolong. Padahal nggak ada. Bohong. Ustazah, niat saya kan benar. Niat benar, cara salah nggak boleh. Nggak bisa. Naik cucu ke atas kursi. Ada kecoa, kata kita. Kecoanya nggak ada. Ditengoknya sikit. Nggak ada kok. Besok ibu takut-takuti lagi. Ada kecoa. Dia tetap di atas. Kenapa? Dia nggak percaya sama kita. Idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong, bohong. Nggak boleh. Tuh gimana caranya Ustazah teringat dosa di masa lalu? Memang wajahnya berdosa semua kayak ini kan? Jadi telepon anaknya walaupun udah besar, nak. Kata Ustazah Nela, ternyata bohong tuh tak boleh, nak. Maaf lahir batin ya, nak. Kalau ada nanti mak pernah dulu bohong. Mohon maaf lahir dan batin. Gak ada masalah. Berapa banyak kita nih niat baik, cara kita salah. Kita termasuk golongan orang munafik, walaupun kita tidak mau dianggap sebagai orang munafik. Ini ya, idza haddasa kadzaba. Kalau ngomong suka bohong. Kebohongan itu akan mendatangkan kebohongan yang lain, sudah pasti itu. Misalnya ibu dilarang main ke rumah teman sama suaminya karena suaminya tak cocok sama suami teman ibu. Tapi karena dia soulmate ibu, bestie ibu, main juga ibu ke sana. Pulang ke rumah, dari mana dek? Terkejut ibu kan? Dari pasar bang, bohong. Ngapain ke pasar? Beli tempe bang, ada 2 bohongnya tuh. Mana tempenya? Tertinggal bang. Ada 3 tuh. Berapa banyak dibeli? 2 bungkus ya? 2 bungkus bang. Tak tahu pula saya cara beli tempe. Kakak 2 bungkus bang. Ya kan? Udah berapa bohongnya? 4. Kapan mau diambil? Besok bang. Udah berapa? Datang besok. Mana tempe? Kok tidak ada siang nih? Alun diambil bang. Udah berapa? Ujung-ujungnya terbelilah tempe itu. Supaya tidak kelihatan berbohong. Hati-hati. Setiap kebohongan akan mendatangkan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang satunya. Maka manusia yang dipegang cuma cakapnya. Jangan sampai orang yang tidak amanah, tidak jujur. Makanya ada dalil qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Tadi siang saya ceramah tentang ini juga. Ada jemaah yang nanya kayak gini, Ustazah, nggak apa-apalah kami bilang OTW supaya orang tuh nggak marah sama saya. Kan niatnya baik biar orang nggak marah. Itu namanya berbohong untuk kebaikan. Bu, itu bukan namanya berbohong untuk kebaikan. Itu namanya berbohong menutupi kesalahan. Beda tipis. Bukan berbohong untuk kebaikan. Itu namanya berbohong menutupi kesalahan. Oke? Kok diam aja? Cuman ini ya. Jadi tak boleh. Bohong dalam hal seperti itu nggak bisa. Maaf. Saya seminggu yang lalu ada teman saya tak sebut nama, ini supaya jadi contoh saja, tak sebut nama. Ustazah, saya mau poligami. Ngapa gitu? Izinlah dulu istri supaya aman hidup. Nggak bisa Ustazah. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi lebih baik ketahuan poligaminya belakangan, minta maaf daripada minta izin. Dan itu udah jadi goyongan di kalangan para ahlul poligami.
Jadi jadi udah ada guyonan-guyonan ahlul poligami itu, ya kan? Katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Wah, dipakailah segala macam dalil. Rasulullah kan poligami. Saya bilang, oke lah, kita tak usahlah bahas izin istri pertama, poligami itu boleh. Ada dalil fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubah. Nikailah oleh kalian satu perempuan, dua, tiga atau empat. Oke lah, katakan saya setuju dengan poligami itu. Kan gitu boleh kan poligami. Tapi kalau bapak awali dengan kebohongan, berapalah dosa bapak itu? Contoh, bapak nikah lagi. Oke, pendapat bapak boleh tanpa izin istri pertama. Katakan itu boleh, kata saya. Gitu ya. Ini saya cuma ngomong nih. Katakan itu boleh pak, karena dia teman saya. Tapi berapa banyak kebohongan yang harus bapak bangun dalam hidup bapak? Maksudnya gimana Ustazah? Nanti istri pertama bapak sambil tidur dia tanya, Bang, cuman aku yang kau cintakan bang. Tenang aja dek, cuman engkau di dunia nih. Berapa bohong? Satu. Besok dia tanya lagi, Bang cuman aku kan bang. Tenang aja deh, engkaulah satu-satunya. Bohong? Menahun bohongnya. Poligami tanpa izin istri pertama. Menahun gak tuh? Menahun. Bang, abang cuman sayang sama aku kan bang? Cuman sama kamu dek. Menahun bohongnya. Ibu kok diam? Sayangnya tidak ada bapak-bapak di sini, itu aja masalahnya kan. Jadi katakanlah boleh bapak menikah istri 4 tapi kalau caranya tanpa izin istri pertama itu menahun loh. Bohongnya menahun sambil baring-baring. Bang, abang cuma cinta sama aku kan bang. Tidak ada yang lain, hanya engkau di dunia ini, belahan jiwaku. Bohong lagi. Tidak ada bang dengan yang lain-lain do, bohong lagi. Hati-hati. Iza hadasa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Jadi jangan suka bohong-bohong. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Nanti nggak ada lagi yang bilang OTW. Dari mana disimpang-simpang. Nggak bisa. Walaupun bercanda. Nggak bisa bu. Ibu sembunyikan sendal teman. Lalu Tara. Nggak bisa. Tidak boleh mendustai untuk membuat sesuatu tertawa. Oke? Hanya boleh bohong dalam 3 hal. 1, mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Itu boleh bohong. Bu, ibu itu titip salam, bu, ibu itu minta maaf, bu. Padahal tidak, biar mereka damai kita bohong. Boleh. Kedua, menyenangkan hati suami istri. Itu boleh bohong. Menyenangkan hati suami atau istri. Ibu masak sayur, salah masuk ibu, gula, garam berganti juga gula. Gimana rasanya bang? Mantap deh. Asinnya misalnya kan, atau manis banget. Boleh berbohong. Yang ketiga, boleh berbohong dalam kondisi berperang. Selebihnya nggak boleh bohong. Katakan yang benar-benar walaupun pahit. Oke? Ciri orang munafik. Nomor berapa lagi? Nomor 2. Nomor 2 adalah idza wa'ada akhlafa. Ciri orang munafik, kalau dia janji, dia mungkir. Hati-hati ibu-ibu. Ibu pernah dengar kalimat insyaallah? Coba artikan apa itu arti insyaallah. Kalau Allah mengizinkan saya, betul? Kalau Allah mengizinkan saya. Contoh, Kak Mira ngomong sama saya, contoh. Ustazah, besok sore main ke rumah saya ya. Saya ini ragu mau datang nih. Saya bilang, insya Allah kak, saya main ke rumah kakak besok sore. Kalau Allah izinkan, saya main ke rumah kakak. Kan itu artinya, rupanya besok sore saya mengantuk, saya malas. Saya capek, saya malas. Saya bilang kayak gini, nggak usah aja lah saya datang ke rumah Kak Mira. Kemarin kan saya udah bilang insya Allah. Oke? Sekarang saya tanya sama ibu. Ngantuk saya, malas saya, itu dari saya atau dari Allah? Dari saya atau dari Allah? Saya yang malas, saya bilang insya Allah. Artinya apa? Saya telah mengatasnamakan Allah untuk sebuah kesalahan saya. Tak boleh. Jadi insya Allah itu adalah janji. Kalau kita bilang insya Allah,
maka kita harus datang. Hanya kita dan Allah, hanya Allah yang bisa membuat kita membatalkan janji kita. Contoh, macet. Gitu ya. Macet itu dari Allah. Hujan lebat dari Allah. Terjulungkang, terjatuh dari Allah. Suami sakit mendadak, anak sakit kita nggak bisa datang dari Allah. Macet dari Allah. Hanya Allah yang bisa menghalangi antara kita dan janji kita. Itu kalimat insya Allah. Jadi jangan mentang-mentang insya Allah, terus kita enak-enak aja nggak datang. Nah, kalau nggak mau datang, bilangnya apa? Saya usahakan ya kak, semoga besok saya bisa. Gitu. Semoga mudah-mudahan saya bisa. Insya Allah itu janji bu. Makanya ciri orang munafik, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, dia mungkir. Berapa banyak dulu waktu kecil dengan anak suka berjanji tak ibu tepati. Ma beli layang-layang, ma layang-layang keputus. Oke. Makan dulu, mandi dulu. Udah makan dia udah mandi, dia tertidur dia. Lupa dia layang-layang. Kita ingat, apa kata kita? Dah usah beli layang-layang lagi, dah lupa dia dah. Padahal udah nggak dibeli, sampai dia sekarang udah menikah. Cobalah ibu, itu janji bu. Mama, beli permen tunggu dulu, kamu makan dulu, minum dulu, mandi dulu. Udah mandi dia, nggak datang permen-permen sampai dia menikah. Hati-hati. Ini soal bohong, saya balik lagi ke bohong. Anak ibu minta belikan balon, minta belikan sepeda. Ibu nggak sempat, tokonya masih tutup. Dia nggak ngerti, tokonya masih tutup. Tutup terus toko siang malam. Karena ibu berdusta, ingin menunda belanjakan dia. Apa salah jujur aja, nanti anak, belum ada rezeki. Nanti anak, kalau mama sempat. Ih kasih toko tutup tadi siang malam. Bohong itu. Hati-hati dengan cucu. Makanya saya bilang, ini teorinya banyak tentang munafik. Tapi contohnya itu, saya berikan. Hati-hati dengan janji bu. Jangan berjanji kepada beberapa perasaan. Satu, jangan berjanji saat sedang bahagia, happy, senang, wah, banyak janji. Yang kedua, jangan janji saat sedang terlalu sedih. Jangan janji saat sedang sangat bahagia, saat sedang sangat sedih, dan kemudian saat sedang marah. Jangan banyak janji. Karena itu situasi tidak baik, situasi tidak oke. Fisik, psikis tidak bagus. Berapa banyak dulu ibu buat salah dengan abang. Ibu dimarahin sampai ibu sedih. Lalu ibu ngomong, aku janji bang, takkan menyakiti engkau lagi bang. Seharinya besok buat lagi. Berapa banyak ibu ngomong sama anak, mama janji nak, takkan marah-marah lagi nak. Sejam marah lagi. Berapa banyak seorang suami yang janji sama istrinya, aku janji akan membahagiakanmu sepanjang jalan kenangan. Maka bahasanya bukan janji. Aku usahakan bang, aku nggak akan nyakitin kamu lagi. Mak usahakan nak untuk nggak marah-marah lagi. Aku usahakan supaya engkau hidup tenang denganku. Kan begitu. Banyak kali dosa ceramah aja Ustazah Nila. Ya, ke depan diperbaiki. Insya Allah. Ai janji-janji kayak gitu, hati-hati. Ya kan? Idza wa'ada akhlaf. Maka kita teleponlah siapa-siapapun orang yang kita pernah berjanji kepadanya dan kita tidak tepati. Minta maaf, ucapkan aja mohon maaf lahir dan batin. Apa dalil lain? Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang wajib diganti. Janji mirip kayak hutang. Mirip banget. Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Janji bawa mati sampai padang mahsyar. Hutang juga bawa mati sampai padang mahsyar. Makanya ada regulasinya kan. Kalau kita punya hutang, wajib kita bayar. Misalnya, ibu punya hutang dengan suami, wajib ibu bayar? Wajib. Suami bekerja, ibu bekerja.
Lalu kemudian suami minjam uang ibu, wajib ganti? Wajib. Makanya dalam harta suami ada, tunggu dulu, harta enak aja kali harta suami. Taklah semuanya, ya kan? Dalam harta suami ada hak istri. Dalam hak istri tidak ada hak. Sepanjang hidupnya Rasul tidak pernah meminta uang kepada Khadijah. Tidak pernah memakai uang Khadijah walaupun Khadijah itu kaya. Melainkan dua hal. Khadijah, Sayyidatina Khadijah memberikannya tanpa diminta. Atau Rasul meminjamnya dan menggantinya. Maka semua suami yang minjam uang kepada istri wajib ganti. Jadi ibu-ibu, kalau ada suami ibu yang suka ngomong pakai dulu mah, pakai dulu mah, pakai dulu mah, maka dengarkan ceramah saya hari ini. Ada dua pilihan ibu, minta duit yang pernah dipinjam suami itu atau ikhlaskan duit itu. Pakai dulu. Loh ustazah, kalau konsepnya gini cemana ustazah? Suami udah ngasih istri, ma ini duit 5 juta, tap, ya kan? Terserah mama mau dipakai apapun, ya kan? Berarti itu terserah. Rupanya istri ini capek lah ya. Capek lah istri ini menabung 100 setiap bulan. 200 setiap bulan. Ditabung lah sama istri ini. Itu akhirnya menjadi adalah uang bersama atau uang kan dua itu pilihan, uang bersama atau uang. Tapi uang bersama atau uang istri, apakah termasuk uang istri di situ? Coba jawab. Dikasih 5 juta, ma, ini duit untuk mama, kebutuhan kita 5 juta. Berarti statusnya sedekah. Lalu ibu nabung duit itu. Maka duit itu ada dua pilihan. Bisa jadi itu uang ibu atau itu uang bersama, betul? Kalau itu tabungan uang bersama, berarti ada hak ibu di situ, betul? Maka suami memberi ibu itu akadnya adalah sedekah. Seketika suaminya bilang, ma pinjam dulu ma 1 juta, maka wajib nggak dia ganti? Wajib, karena akadnya sudah berubah dari akad sedekah kepada akad pinjam meminjam. Maka saya ingatkan sama ibu semua suami yang suka bilang pakai dulu, ada dua pilihan ibu, ikhlaskan atau minta. Oke, ibu aja yang jawab, tak usahlah dijawab sekarang. Ya kan? Janji adalah hutang. Bahkan ibu kalau pernah punya utang sama orang, walaupun 1.000, 2.000, 3.000, maka ibu harus menggantinya. Orangnya sudah ada ustazah, orangnya hilang entah kemana, ahli warisnya nggak ada, sosial medianya udah nggak ada, maka ibu ganti itu dengan sedekah. Ya Allah, saya dulu pernah minjam uang kepada si fulan 1 juta, saya ganti dengan sedekah. Tap, masukkan ke kotak amal. Tahu-tahu dia muncul lagi. Dia muncul lagi, bilang sama dia, kok ngapa hidup lagi gitu kan. Maka ibu harus tanya sama dia, Fulan, kemarin aku punya utang 1 juta sama engkau, udah aku bayar, tapi kau hidup lagi. Sangat menyesali keberadaanmu, harusnya kau tak muncul lagi. Tapi udahlah, karena kau muncul lagi, sekarang aku tanya sama engkau, yang 1 juta itu kau ikhlaskan enggak? Kalau dia bilang ikhlas, aman. Kalau dia bilang tidak ikhlas, maka uang itu tetap harus kita kasih sama dia 1 juta yang kemarin dianggap sedekah. Bayangkan betapa pentingnya membayar hutang. Kalau dia udah meninggal, cari ahli warisnya, ganti dengan ahli warisnya, atau ganti dengan sedekah. Dia konsep peminjam-meminjam ini sama dengan janji, dibawa sampai meninggal. Makanya kadang saya tuh suka merenung ya Bu. Orang yang meminjam uang kepada orang lain, itu orang yang meminjamkan tuh baik betul loh ya kan. Baik betul dia. Dia bukan siapa-siapa kita, emak kita bukan, anak kita bukan, istri kita bukan, orang lain loh. Dan dia mau gitu loh, mau meminjamkan uang kepada orang lain kan gitu. Itu kan tulus hatinya, betul? Nah maka kemarin kajian kita bulan lalu, orang yang meminjam itu kalau nggak sanggup dia membayarnya, misalnya jatuh tempo tanggal 10, harusnya dia yang bilang, Bu maaf ya saya belum bisa bayar hari ini, janji saya tanggal segini, maaf ya. Harusnya gitu. Tapi Allah setting,
Tapi ada setan yang menyeting. Setan akan menyeting orang yang berhutang untuk tidak membayar hutangnya. Dan setan akan menyeting orang yang menghutangkan untuk menggibahi orang yang dia hutangkan. Itu cara setan. Yang berhutang disetting oleh setan. Daripada bayar hutang, bagus aku belikan handphone lagi. Yang meminjamkan, Allah setting. Oh, kau jangan, disetting oleh setan. Kau jangan lagi pinjam, jangan lagi ikhlaskan. Gosipkanlah dia. Akhirnya kita gosipkan. Dia punya utang nggak dia bayar. Dia punya utang nggak dia bayar. Nggak jadi, biar dua-duanya masuk neraka. Maka kalau ada uang ibu dipinjam, minta. Kalau tidak, cuma dua pilihan. Ikhlaskan atau tidak diikhlaskan, nggak apa-apa. Asal jangan digosipkan orang itu. Apalagi update status di TikTok. Woi, utang bayar woi, datang kawan lain. Aku tahu tuh siapa orangnya. Bergosip. Ya kan? Jangan. Kan gitu. Oke? Nah, jadi itu settingan. Nauzubillah summa nauzubillah. Iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Oke? Yang ketiga, nomor satu apa tadi? Nomor satu, kalau dia ngomong dia. Yang kedua, kalau dia berjanji dia pungkir. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau janji itu tepati. Kecuali kalau Allah yang memisahkan. Yang ketiga, ciri orang yang munafik. Idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Ada dua variabel. Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Jadi kita percaya dulu sama dia, baru dia berkhianat. Artinya, sepengkhianat ini adalah orang yang kita percaya. Tidak mungkin yang mengkhianati kita tukang parkir yang gak kenal sama kita. Tukang jual cabai di pasar tak kenal sama kita. Maka biasanya pengkhianat ini datang dari orang dekat, entahkah dia suami, entahkah dia istri, entahkah dia kawan, entahkah dia sahabat, entahkah dia mertua, entahkah dia tetangga. Yang penting pengkhianat ini pasti orang yang dekat dengan kita. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama, ada yang namanya musuh kita. Harus kita musuhi. Siapa dia? Yaitu kafir harbi. Apa namanya? Kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi agama Islam. Itu musuh kita. Tapi kalau dia cuman kafir, tidak memerangi agama kita, tetangga kita Nasrani, tetangga kita Buddha, Hindu, dia tidak memerangi kita, maka jangan dimusuhi. Yang dimusuhi itu hanya yang memerangi. Jangan semua orang kafir kita maki-maki. Tak boleh. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Tidak boleh kita memaki mereka. Karena pada dasarnya lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ustazah, orang tua saya murtad. Boleh nggak saya membenci dia? Selagi dia nggak mengejek agama Islam, jangan benci. Dia tetap orang tua kamu. Tapi dalam hal akidah, dia berbeda. Tetaplah bakti, kan gitu. Ustazah, anak saya murtad. Boleh nggak saya benci dia? Saya usir dia dari rumah? Nggak bisa. Anakmu tetap kewajiban kamu. Dalam hal akidah, dia masing-masing. Cuman jaga auratnya. Selagi tidak menghina agama Islam, maka dia bukan musuh kita. Yang musuh kita itu adalah kafir harbi yang memerangi agama kita. Oke? Macam-macam Israel gitu kan. Itu musuh. Kemudian yang kedua, ada yang namanya teman. Teman. Pertama tadi apa? Musuh. Yang kedua, teman. Siapa dia teman kita? Adalah orang yang say hello. Halo semuanya, apa kabar? Sehat bu? Say hello. Ketemu di pasar kaget, ketemu di pasar malam, ketemu di mall. Kita kenal saja. Itu teman. Oke? Kemudian yang ketiga, saya cepat kali. Nggak. Kemudian yang ketiga, ada namanya teman dekat. Bahasa kitanya adalah qarib. Kawan dekat. Siapa dia kawan dekat kita? Yaitu orang yang menceritakan masalahnya ke kita,
menceritakan dirinya ke kita, tapi kita tak cerita diri kita ke dia. Dia cerita masalah dia, kita bantu dia, tapi kita tak ceritakan masalah kita ke dia. Oke? Itu teman dekat. Sudah dekat. Tapi ada yang nomor 4. Nah, ini biasanya pengkhianat. Ada di antaranya, tapi tak semuanya. Kemungkinan yang berkhianat itu nomor 4. Siapa dia? Yaitu sahabah. Sahabat. Dikatakan sahabat adalah karena dia cerita masalah dia ke kita dan kita pun menceritakan masalah kita ke dia. Ada kemungkinan dia berkhianat, tapi kita tidak menginginkan itu. Maka carilah sahabat yang jujur, sahabat yang amanah, teman yang baik. Jangan sampai bocor halus, karena dia akan jadi pengkhianat yang bisa menjatuhkan kita. Nauzubillah, saya rasa di sini wajah beriman, tak ada wajah khianat. Amin. Tapi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya pengen sampaikan kepada kita bahwa pengkhianat ini dia termasuk orang munafik, lain depan lain belakang. Makanya ibu, tidak semua tentang diri kita harus kita ceritakan sama orang lain. Ini saya berikan informasi kepada umat Islam. Kalau tak penting tuh enggak usah ngomong. Betul kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, ngomong baik-baik, kalau tidak diam. Banyak tak penting pun suka cerita. Nah, ini saya tak pengen jemaah saya kayak gitu. Berceritalah pada hal-hal yang bermanfaat saja. Berapa banyak? Makanya saya bilang, tidak semua orang harus tahu tentang kita. Jangan sampaikan mimpi besar kita dan langkah kita kepada orang lain. Saya ulang, jangan sampaikan mimpi besar dan langkah kita kepada semua orang. Tak semua orang harus tahu. Kenapa? Akan banyak nanti orang yang menghalangi. Contoh, ini izin saya. Berapa banyak ibu-ibu, misalnya anak ibu mau masuk kedokteran, belum masuk lagi, belum tes lagi, ibu udah cerita satu RT, satu RW, satu komplek perumahan, satu kecamatan. Woi, anakku masuk kedokteran. Woi, anakku masuk kedokteran. Woi, rencananya anakku masuk kedokteran. Datanglah si orang jahat ini. Apa kata dia? Nggak usah lagi. Kedokteran tuh mahal tuh. Prakteknya aja mahal. Nggak akan taluk waktu do. Iyo juga ya. Akhirnya ibu ngomong sama anak ibu. Nggak usah lagi nak masuk kedokteran nak. Kata teman mama biayanya besar. Katanya uang prakteknya mahal. Nggak jadi. Teman mama tuh anaknya kedokteran nggak? Enggak, tapi dipercaya juga. Berapa banyak mimpi yang nggak jadi karena kita suka bercerita. Pernah terjadi? Anak baru mau masuk tes polisi. Kita cerita sama orang, anakku tes polisi. Datang orang jahat. Nggak usah lagi, takkan lulus do. Ngapa tuh? Kalau nggak pakai orang dalam, takkan lulus. Sampai kepada anak, nggak usah lagi nak. Tak akan lulus kau doh. Kalau tak pakai orang dalam tak akan lulus. Tak jadi mimpinya. Suka bercerita. Padahal orang itu kadang-kadang ingin mematahkan kita. Makanya tidak ada dalil menceritakan mimpi kepada orang lain. Kalau ada dalilnya, saya lebih duluan cerita kepada semua orang yang menjadi mimpi. Kan gitu. Anak mau masuk sekolah paling favorit. Tak akan ada tuh doh. Orang semuanya situ bermobil. Kita pakai motor aja sendiri. Iyo juga ya. Tak jadi lagi masukkan anak. Kan akan banyak orang yang menghalanginya. Nah, makanya saya sering bilang kepada jemaah, jadilah seperti orang yang berjalan di tepi pantai. Jejaknya nggak kelihatan, tapi tujuannya sampai. Pantai itu kan hilang jejaknya. Nggak nampak jejaknya. Tapi tujuannya sampai. Makanya ada sebuah syair Arab yang bunyinya apa? Bergeraklah dalam diam, biar kesuksesan yang membuat kegaduhan. Banyak kali cerita sana sini, sehingga jangan-jangan di antara orang yang kita ceritakan ada para pengkhianat yang akan mematikan langkah kita. Banyak mimpi yang mati cuman karena kita suka banyak bicara. Ya, nah makanya ibu-ibu saya ingatkan, ibu-ibu oke lah, tapi jangan lakukan sama anak-anaknya. Bilang sama anaknya, satu, jangan ceritakan mimpi besarmu kepada semua orang. Kedua, jangan ceritakan langkahmu kepada semua orang. Akan banyak orang yang menyandranya di simpang sebelum kau sampai ke dalam tujuan.
Dan jangan ceritakan sedihmu kepada orang. Kadang-kadang orang bertanya, bukan sedih dan simpati. Kadang-kadang cuma pengen tahu aja. Ya, na'udzubillah. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tak perlu semua orang tahu gimana kita. Biarkan orang lihat kalau kita sudah berhasil dan itu adalah sunnahnya. Kalau diceritakan semua langkah, akan banyak orang yang akan menghentikannya. Hati-hati, para pengkhianat itu ada. Tapi di masjid ini semuanya baik-baik. Kalau ibu tanya sama saya, apakah kami nggak ada pengkhianat? Saya yakin 100% ibu-ibu semua baik. Nomor 3 tidak ada. Tapi nomor 1, 2 tadi banyak. Ya kan? Maka jangan bohong-bohong lagi, tepati janji. Insya Allah. Demikian dari saya. Diubah, jangan bohong-bohong lagi, tak boleh. Ya, diminta pertanggungjawaban. Kita capek belajar, capek menuntut ilmu, ya kan? Capek kita ngapa-ngapain sehingga kita nanti jadi tidak bagus karena kita masih suka berjanji tapi mungkir. Jangan cepat-cepat janjilah. Tak semua permintaan orang harus dijawab dengan iya. Ada cukup dengan kasih saya waktu ya. Jangan cepat-cepat ngomong iya, dikit-dikit siap. Dikit-dikit oke. Kerja dengan baik ya oke sih sadonya. Nggak ada yang terkerajuan. Ini kan? Nggak apa-apa lambat mengambil sebuah keputusan. Yang penting kita bertanggung jawab setelah kita berjanji atas keputusan itu. Saya tadi siang baru telepon dengan salah satu mitra saya. Bilang iya Pak, saya butuh waktu. Bisa nggak saya ngerjakan ini? Karena kalau saya ngomong iya, saya harus bertanggung jawab. Wah nggak usah Bu Nela, pelan-pelan aja. Nggak dikerjakan pun nggak apa-apa. Wah itu bukan mitra. Kalau mitra itu, saya bilang ya, harus saya kerjakan. Kalau saya bilang tunggu, berarti saya masih ragu dan belum membuat keputusan. Kalau saya bilang tidak, ya tidak. Jadi kalau saya bilang harus serius, karena itu janji, tanggung jawab. Kerja itu kan janji, tanggung jawab. Gitu. Jadi jangan cepat-cepat semuanya yes, siap. Oke dan oke saya sadonya, ya kan? Jadi hati-hati. Itu adalah semua akan dipertanggungjawabkan. Setiap pekerjaan nggak disiplin, masuk kerja terlambat, semua akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati. Semoga kita lebih baik ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Ala haziniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa inda. Allahumma anta salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqaribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakasirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabi jahannam ya khalidina fiha abada. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi'a madakhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunakka sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min dari mu'ala khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Ustaz Hamilan yang sudah memberikan ilmu dan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan tadi bagi kita dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada hal yang akan disampaikan oleh Ibu Murni berkenaan dengan baju seragam. Teman-teman thank you ya yang sudah hadir di kanal aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan teman-teman yang terlambat hadir, teman-teman boleh ke channel aku, subscribe channelnya. Aku akan tampilkan video-video panjang ceramahnya aku ke channelnya aku. Sampai ketemu di nanti malam di tanya jawab di jam 8 malam ya. Dan minta maaf selama aku nge-live ceramah aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman semua karena ya lagi live aja. Oke, thank you yang udah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang udah komen. Semoga jadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Yang terlambat seperti biasa angkat kaki, jewer telinga sendiri sampai besok pagi. Thank you ya. Kita tutup dulu ya teman-teman. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Waalaikumsalam. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Kita tutup dulu teman-teman. Sehat selalu di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nelaluki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Makasih ya. Aku tutup dulu ya guys. Oke. Bye bye. Makasih ya. Apa Bu?